Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Luar biasa lihat pesertanya ya. Ada Prof. Antonius ya, Prof. Dr. Edi, Dr. Ruli. Saya berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan materi, karena materi ini nggak umum dan belum pernah disampaikan di dunia kedokteran. Jadi ini pertama kali saya sampaikan atas undangan sahabat saya, Dr. Widya Murni. Terima kasih buat panitia, tim semua. Ya. Hari ini saya mau mendongeng, ya, topik hari ini. Jadi bukan hanya berbagi tentang pengetahuan, berbagi dan berdiskusi tentang masa depan dari pengobatan. Slide depan. Ya. Oh, oke. Jadi topik hari ini adalah tentang the future medicine will be the medicine of frequency. Judul ini saya ambil kebetulan dari quotes-nya om saya, my uncle. Siapakah dia? Ya, ya, Om Albert Einstein, ya, bukan Om Al. Jadi Om Albert ini sudah meramalkan pada tahun 1879 bahwa pengobatan masa depan itu adalah frekuensi. Ya, kalau kita bicara gelombang, kita bicara frekuensi, kita tidak boleh slide. Orang yang menemukan gelombang pertama kali adalah Henry Rudolf Hertz, ya, yang lahir lebih awal sebelum Albert Einstein, dan dia yang menemukan tentang gelombang elektromagnetik. Lanjut. Nah, kalau kita bicara gelombang, kita bicara frekuensi, kita akan bicara tentang gelombang. Jadi gelombang itu ini, ya, itu adalah getaran yang merambat. Ini yang dinamakan gelombang. Dan frekuensi jumlah getaran dalam 1 detik. Semakin kecil frekuensinya, semakin tinggi energinya. Ya, lanjut. Oke. Tutup dulu. Tutup dulu. Oke. Ini ada ruang kosong. Ya. Jadi kita harus mengerti dulu bagaimana teori penciptaan. Kita ini diciptakan dari tidak ada ruang kosong ini sampai menjadi tubuh kita hari ini. Ya, ruang kosong ini sebenarnya tidaklah kosong, tetapi di sini adalah materi energi yang dinamakan kuanta. Kuanta atau kuantum. Kuantum tidak bisa kita lihat dengan mata. Kuantum tidak bisa kita lihat dengan alat elektron, mikroskop elektron. Dari kuantum kemudian bergabung menjadi yang namanya partikel. Partikel pun masih materi yang terkecil yang belum bisa dilihat. Selanjutnya dari partikel baru terbentuklah yang namanya atom. Atom ini yang bisa kita lihat dengan mikroskop elektron. Di atom ini mengandung inti atom yang namanya positron, ion positif. Kemudian ada neutron, dan di kulit luarnya ada yang namanya elektron. Untuk itulah kenapa tubuh kita mengandung medan elektromagnetik. Seperti yang dikatakan oleh Raymond Reeve, bahwa tubuh kita adalah medan elektromagnetik. Ya, sehingga tubuh kita memiliki frekuensi. Atom bergabung menjadi molekul, kemudian molekul tersusun menjadi tingkat sel.
Tingkat sel kemudian bersusun menjadi tingkat jaringan. Jaringan yang bermacam-macam ini bersusun menjadi tingkat organ. Dari tingkat organ terjadilah tingkat sistem organ, terdiri jantung, pembuluh darah, ginjal, paru, liver, dan pankreas. Kemudian tersusun lagi menjadilah tingkat organisme. Inilah proses tubuh kita terjadi. Jadi, dari sini kita tahu bahwa tubuh kita memiliki medan listrik sendiri. Ya, lanjut. Oke. Pemanfaatan frekuensi. Ini yang dinamakan frekuensi solfeggio. Ya, frekuensi yang dimana nada-nadanya digunakan yang dipercaya bisa untuk penyembuhan. Ya, yang berhubungan dengan energi tubuh. Pusat energi tubuh adalah cakra. Jadi contoh 174 Hz itu bisa menghilangkan rasa nyeri, ya, atau bikin tenang. Kemudian 285 mempengaruhi, dia bisa meregenerasi sel, ya, meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, yang unik di sini adalah 528. Ini nanti session terakhir Mbak Maya akan memainkan frekuensi 528 untuk kita. Jadi jangan pulang dulu ya. Kita akan rasakan di mana dia akan merepair DNA, ya, dia menghealing kita dengan musik, ya. Ini adalah frekuensi love, ya, 528 ini. Jadi inilah frekuensi solfeggio yang bisa kita dengarkan pada saat tubuh kita dalam kondisi-kondisi kurang bagus. Kita nyeri, kita lagi patah hati, ya, itu bisa didengarkan di solfeggio frekuensi. Jadi DNA tidak hanya bisa diperbaiki, ya, tetapi dengan mendengarkan musik itu bisa diperbaiki, dan itu adalah pengobatan yang paling baik karena tidak ada efek samping. Ya, lanjut. Ya, sekarang saya akan jelaskan mengenai sedikit tentang frekuensi spektrum elektromagnetik yang ada di sekitar kita yang dimanfaatkan di dalam dunia medis. Ya, saya nggak akan jelaskan secara detail, tetapi spektrum elektromagnetik itu ada gelombang radio, microwave, terahertz, infrared, ultraviolet. Di tengah-tengahnya ada cahaya tampak, kemudian X-ray dan gamma ray. 8 elemen spektrum inilah yang ada di sekitar kita, baik yang merusak maupun yang membantu diagnose ataupun memperbaiki kesehatan kita. Lanjut. Oke. Nah, frekuensi apa sih yang sekarang dipakai dalam dunia kedokteran? Satu, penggunaan frekuensi gelombang radio yang saat ini dipakai dalam mesin yang namanya magnetic resonance imaging atau yang kita kenal dengan nama MRI. Pasien diletakkan, ditidurkan di sini. Kemudian di sini ada pengacau sinyal. Jadi frekuensi tubuh dikacaukan. Kemudian ini yang besar ini isinya antena nih, antena radio. Ya. Kemudian frekuensi ini akan ditangkap oleh antena, kemudian dicitrakan. Dan penggunaan MRI sekarang ini sangat masif sekali karena dia bisa detail sampai berapa slice ke dalam. Kalau ronsen tidak bisa baca, dengan NMR bisa ketemu. Tetapi apa dampak dari dikacaukannya sinyal tubuh? Beberapa pasien saya muncul yang namanya alergi. Jadi kalau ada teman-teman sejawat ketemu pasien, dia tiba-tiba yang tadinya nggak alergi susu, nggak alergi udang, tiba-tiba alergi. Coba tanya, apakah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan yang lalu pernah dilakukan pemeriksaan secara MRI? Kemungkinan ini, ya, jadi dikacaukan. Terus gimana cara balikinnya? Nanti di slide saya yang ke-9, cara membalikannya ada di situ. Ya, lanjut. Gelombang mikro. Gelombang mikro banyak dipakai di dunia militer untuk radar. Ya. Nah,
ini yang mau saya bahas juga. Sebenarnya ini nggak masuk materi, tetapi kemarin di grup FMI ramai nih dibicarain tentang microwave aman, betul. Secara industri, ya, pabrik sudah membuat ini, memasang seal di kaca ini ya, kaca. Jadi pada saat kita menggunakan microwave, frekuensi gelombang yang tinggi itu harusnya tidak bocor, tapi who knows, nggak ada yang tahu. Aman ya kalau lagi pasang microwave itu jaraknya 3 meter. Kita pasang, kita menghindar 3 meter. Tapi kan orang Indonesia kepo, dikit-dikit dilongok, udah matang belum? Ya, ini belum ya, gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah di sini. Makanan, minuman atau apapun yang kita masukkan ke dalam, atom molekulnya ditembak dengan frekuensi 2,45 GHz, itu merubah atom dan molekul makanannya sehingga menjadi yang namanya radiolitik. Radiolitik ini adalah racun atau toksin buat tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi, dia bisa merusak sel tubuh kita, di mana beberapa pasien saya muncul yang namanya mimisan, epikstasis tanpa sebab. Ya, terjadi seperti itu. Jadi makanan yang sudah ditembak dengan gelombang yang tinggi ini, gizinya hilang semua, rusak semua. Ya, mohon maaf kalau yang punya yang jual alat elektronik, kalau nanti pada dibalikin, saya tidak bertanggung jawab ya. Tapi ini harus saya sampaikan karena saya sejak dapat microwave saya tidak pernah gunakan, hanya buat pajangan taruh telur, minyak ya, dan alat-alat bumbu semua. Ya, jadi pertimbangkan lagi penggunaan microwave ya, karena ini juga bisa menyebabkan anemi karena tadi radiolitik yang dimunculkan. Lanjut. Nah, di dunia medis, dunia kedokteran, SWD ya, menggunakan gelombang mikro untuk mengurangi nyeri. Lanjut. Nah, gelombang infrared yang kita kenal ya, ini umum sampai orang awam pun bisa. Pada waktu pandemi kemarin, termogan sama oximeter laku keras. Ini semua menggunakan gelombang infrared ya, untuk mengurangi nyeri ya, melancarkan peredaran darah menggunakan infrared lampu ya. Lanjut. Nah, ini juga yang lagi tren sekarang ya. Lanjut. Gelombang cahaya tampak ini dipakai di dunia kedokteran ya, otoskop. Kalau sehari-hari kita melihat pelangi, itulah cahaya tampak yang sederhananya ya. Lanjut. Kemudian oftalmoskop. Kemudian di dunia kedokteran untuk endoskopi ya. Lanjut. Nah, untuk dunia kecantikan, sinar laser juga menggunakan cahaya tampak ya. Lanjut. Sirkumsisi sekarang juga menggunakan cahaya tampak ya. Lanjut. Mengurangi nyeri ya, juga dengan cahaya tampak. Lanjut. Nah, gelombang ultraviolet yang kita kenal ada di matahari digunakan juga dalam dunia medis untuk memperbaiki psoriasis. Sterilisasi alat-alat medis, inkubator dan sterilisasi ruang-ruang operasi atau ruang kamar pasien di rumah sakit. Dan sekarang juga ultraviolet digunakan untuk air isi ulang. Jadi siapa yang penggunaan air isi ulang, galonnya disterilin dengan ultraviolet. Kalau di bank, untuk mendeteksi uang palsu menggunakan ultraviolet ya. Lanjut. Nah, kalau sinar X kita udah tahu semua penggunaannya, CT scan dan ronsen ya. Lanjut. Kalau sinar gamma, nah ini dipakai untuk terapi kanker ya, gamma ray. Ada hal lain juga mengenai penggunaan sinar gamma ini adalah dia dipakai untuk mengawetkan makanan kaleng.
supaya awet. Makanan kaleng, buah-buahan impor itu semua ditembak dengan sinar gamma. Jadi masuk kontainer, masuk kemudian lewat kayak kita kalau di bandara lewat satu terowongan, hanya dalam hitungan detik virus, bakteri, kuman apapun mati dan makanannya tetap awet. Tapi apa yang terjadi? Gelombang gamma ini sangat tinggi frekuensinya sehingga merusak materi atau molekul yang ada di dalam makanan. Makanya sekarang saya menghindari buah impor, mendingan makan buah lokal, ya, karena risikonya akibat ditembak. Ya, coba apel dari Washington dikirim ke sini 1 bulan, yang masuk di Tanjung Priuk kena dwelling time 2 minggu, baru dikirim ke supermarket tetap seger, kinclong, yang merah, ya, tetap awet karena penggunaan dari sinar gamma. Lanjut. Nah, ultrasound, ya. Ultrasound digunakan di dunia kedokteran, ya, terutama dokter kandungan. Audiometri, hearing aid, ini untuk terapi juga yang nyeri, dan ekokardiografi. Itu menggunakan gelombang bumi. Lanjut. Nah, ini yang ke-9. Tadi yang ke-1 bikin kacau, ini yang ngebalikin, ya. Jadi bioresonansi ini dikembangkan oleh Hans Burgdorf tahun 76, dipopulerkan oleh Peter Schumacher, menggunakan frekuensi elektromagnetik berenergi rendah, di mana setiap sel berkomunikasi dengan satu dengan yang lain dengan pola frekuensi tertentu. Jadi sel komunikasinya bisa terganggu kalau ada radiasi, ada toksin, ada bakteri, ada virus, ya, yang mengganggu komunikasi antar sel. Lanjut. Nah, alat bantunya adalah dengan biotensor untuk menentukan frekuensi mana yang cocok digunakan. Ya, alatnya seperti ini. Nah, ini frekuensi dari pasien dengan kabel hitam ini dimasukkan ke mesin, kemudian dimodulasi, ya, modulasi, kemudian frekuensi dikirimkan kembali ke pasien dengan kabel darah ini. Simpelnya adalah patologi, gelombang patologi dimasukkan ke mesin, kemudian dimodulasi, kemudian dikembalikan ke pasien. Jadi frekuensi yang tadinya dikacaukan di MRI dikembalikan lagi dengan menggunakan bioresonansi. Ini yang sudah saya jalankan 19 tahun sampai hari ini masih saya lakukan untuk pasien-pasien khususnya yang alergi. Ya. Lanjut. Ini lebih unik lagi. Mungkin sudah pernah dengar tentang SKIO. Kenapa dibilang extraordinary device? Karena SKIO dapat menemukan tubuh kita berdasarkan nomor pengenal. Nomor pengenal kita itu seperti nomor HP, ya, 08 sekian sekian sekian. Jadi nomor pengenal kita itu nama Prof. Antonius, lahir di mana, tanggal berapa. Kemudian SKIO akan melacak dan mencari, dan dia akan menemukan. Dan uniknya kita bisa lintas benua. Jadi Prof. Antonius lagi di Amerika, saya bisa terapi dari sini. Ya. Oke, lanjut. Apa yang dimanfaatkan? Ya, itu bisa menurunkan tingkat stres, meningkatkan kemampuan para atlet, ya, terutama juga untuk siswa yang tadinya malas belajar, bodoh dalam tanda kutip, supaya bisa berprestasi lagi, peningkatan kemampuan kerja karyawan juga. Ya, daya kreativitas untuk seniman, jadi luas sekali ini jangkauannya. Peningkatan kemampuan analisa dan logika. Lanjut. Nah, alatnya kecil seperti ini, ya. Cara terapinya juga seperti ini. Jadi kalau pasien mau datang boleh, nggak datang juga bisa. Ya, jadi ini alat aneh, bin ajaib. Ya, termasuk untuk santet juga bisa. Benar. Jadi itu masuk dalam spiritual attack namanya, ya. Ya, lanjut. Nah,
inilah penemuan abad terbaru yang terkini, yang baru keluar di 2021 kemarin adalah gelombang terahertz. Ya, lanjut. Sifat dan ciri gelombang terahertz, ya, dia merupakan gelombang cahaya dengan ordoid extra high frekuensi. Dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi, 10 pangkat 12, jadi 1 triliun dalam 1 detik getarannya. Harusnya energinya tinggi dan merusak, tetapi ini terbalik, energinya sangat rendah. Jadi dia bisa sefrekuensi dengan sel tubuh manusia, sehingga dia bisa memperbaiki, ya, gangguan atau kerusakan yang pada tubuh manusia. Ya. Nah, dia diserap oleh jaringan dan melepaskan panas. Dan gelombang ini suka dengan air. Jadi orang yang mau diterapi dengan frekuensi ini harus minum air dulu. Dan sebaiknya air yang di glow juga. Nanti di samping begitu keluar ada bot, ya, silahkan dicoba. Minum airnya aja sudah sakti, ya, karena airnya berubah menjadi energi. Mungkin saya sedikit Prof. Sahrial tadi mengenai kangen water ya dok ya. Jadi kangen water itu memang menggunakan pH yang tinggi, bisa 10, 9, 10 setengah. Dia berat molekulnya besar. Nah, sebenarnya kita tidak boleh menggunakan pH yang tinggi. Hanya boleh batasnya sampai 7,6. Kenapa? Karena lambung tetap harus dalam kondisi asam untuk bisa mencerna. Apa yang terjadi kalau diberikan pH yang tinggi? Lambung akan setengah mati mempertahankan lambung. Akibatnya yang terjadi adalah beban terjadi jantung. Karena salah satu yang menjual alat kangen water orang Kelapa Gading masih muda, umur 35 atau 36, meninggal karena minum kangen water. Itu pasien saya yang cerita. Takdir. Ya, nah, tapi itu walau-walau, ya. Tetapi kita tidak boleh ekstrim menggunakan pH tinggi, ya. Jadi 7,2 sampai 7,6 itu adalah angka yang paling normal. Kita selalu maunya ekstrim, yang paling tinggi, tetapi nggak tahu dampaknya, ya. Oke. Jadi gelombang terahertz akan merubah air yang molekulnya padat menggumpal menjadi linear lurus. Apa yang terjadi? Air ini akan mudah diserap sel tubuh kita, sehingga sirkulasi aliran tubuh kita menjadi encer. Jadi kekentalan darah yang tadinya di tubuh kita tinggi akan diturunkan, sehingga kerja jantung juga akan diminimalkan. Ya. Ya. Dan gelombang terahertz tidak seperti gelombang-gelombang elektromagnetik yang lainnya. Dia tidak menimbulkan efek sinyal yang bisa mengacaukan dan mengganggu sistem imun, tetapi sebaliknya dia akan memperbaiki imunitas tubuh kita. Lanjut. Nah, prinsip utama, dia akan memperbaiki aliran energi meridian dan limfatik yang ada di tulang belakang kita. Jadi dia akan merangsang imunitas kita, merangsang stem cell, ya, yang ada di belakang tubuh kita. Dia akan memperbaiki, mencegah. Nah, keunggulan dari gelombang terahertz ini adalah di peradangan, ya. Dia akan mengaktifkan juga level energi, ya, mitokondria yang ada di belakang. Semua ada di belakang. Jadi kita cukup semprot aja belakang kita akan mendapatkan energi yang luar biasa, ya. Lanjut. Nah, ini uji klinis, ya, dari Beijing Research, ya. Inflammation adalah terapi yang paling unggul untuk terapi. Seperti kita ketahui bahwa penyakit-penyakit yang sekarang muncul itu semua akibat peradangan. Mau kencing manis, mau sumbatan jantung, itu semua akibat peradangan. Inti dari semua penyakit adalah peradangan.
terahet unggul untuk peradangan. Jadi dia akan menghancurkan plak, entah itu plak di jantung. Jadi orang yang sudah divonis harus kateter, harus pasang ring, silahkan coba menggunakan gelombang terahet. Rutin pasti batal, karena sudah banyak contoh-contoh yang mengalami perbaikan setelah dilakukan terapi dalam waktu yang singkat, ya. Kemudian untuk diabetes, virus dan lain-lain, terahet cepat bermanfaat juga. Lanjut. Nah, bagaimana perangkatnya, apa aja? Ya, ini perangkat-perangkat blower yang ada yang bisa digunakan. Ini untuk orang yang repot, nggak punya waktu, ya. Nah, dia bisa menggunakan lewat kaki. Salah satu efek sampingnya adalah mengecilkan pinggang dan pinggul. Ya, coba lakukan rutin selama sebulan, ya, pinggang dan pinggulnya akan menipis. Lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dongeng yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, terima kasih dokter dari keterangan. Oke, mungkin tunggu dulu dokter. Aku buka 2 sesi pertanyaan. Mungkin ada yang lain? Boleh ibu di belakang nunjuk lebih dulu bapak. Ditunggu ya. Boleh ibu perkenalkan nama, dari mana? Saya Dr. Imelda dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Sama dengan Dr. Yusuf. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah memakai ini dok. Hampir semua yang tadi dokter sebutkan saya sudah memakai. Cuma saya ingin tanya, apakah ada uji klinisnya? Betul. Ya, uji klinisnya banyak. Ya, cuman memang tidak sampai. Salah satunya tadi yang 62 penelitian dari Beijing University. Ya, jadi banyak sekali, bahkan di literatur pun sudah banyak ini, ya, untuk ini. Jadi gelombang ini sebenarnya ditemukan tahun 85, ya, oleh Albert Rideau, Sanchez dan kawan-kawan orang Amerika. Cuma selama 30 tahun mereka nggak bisa ngulik. Nah, 2015 ilmuwan Cina Wang Jun itu yang mengkutak-kutik sampai jadi yang namanya alat yang namanya Pro tadi. Awal pertama kali keluar itu harganya 6 miliar. Kemudian dieksplor sampai akhirnya jadi yang seperti sekarang ini dengan harga yang lebih sedikit ekonomis, ya. Jadi perjalanannya 30 tahun baru jadi, dan 2021 mulai dikenal dunia. Hari ini sudah mencapai 80 negara. Ya, jadi perkembangannya luar biasa pesat. Kenapa bisa begitu pesat? Karena efek dan manfaat yang didapatkan memang luar biasa. Saya keliling Indonesia untuk menginformasikan mengenai teknologi ini. Itu memang luar biasa tanggapannya di mana-mana, ya. Kesaksian-kesaksian yang sembuh, yang terbantu banget, ya. Yang kadang-kadang kita nggak percaya, lihat secara medis sudah nggak ada harapan, ternyata masih bisa tertolong. Tapi syaratnya satu, kalau main di gelombang harus trust. Itu aja. Kalau nggak percaya, nggak akan jalan, nggak akan berhasil. Sama menggunakan tadi gelombang bioresonansi. Jadi pasien saya itu yang satu anaknya sembuh, bapaknya nggak sembuh. Lalu saya anamnesa, saya tanya, Pak, anaknya sembuh, bapak enggak. Bapak memang nggak percaya gitu. Sebenarnya saya sih nggak yakin. Nah, sudah stop, kita nggak usah lanjutin, ya. Daripada nanti buang waktu, buang biaya, nggak usah dilanjutin, ya. Jadi harus trust bahwa pemain frekuensi gelombang itu hanya satu, percaya. Iya, makasih dokter. Iya, terima kasih dokter Yusa. Nah, mungkin alat yang terakhir tadi ya, efek sampingnya akan diincarin oleh para ibu-ibu nih, mengecilkan pinggang, pinggul. Oke, ada satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh. Dokter Lemena, ini baru pertama kali terus terang aja saya tahu, dan saya sangat kagum banget sekali, ya. Nah, bagaimana kalau di dalam tubuh orang itu sudah ada banyak
pasang misalnya stent, dia pasang alat di dalam tubuh, pakai dengan gelombang itu apa tidak ada pengaruh? Ya, jadi kontraindikasinya adalah wanita hamil, orang yang patah, ya, ada pemasangan implan atau apapun ring jantung, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Efek termal dari gelombang terahertz ini takutnya merontokkan apa yang terpasang di situ, termasuk IUD. Jadi nanti bisa jebol itu ya. Jadi kalau ada pemasangan entah pen, kita bisa hindari daerah yang terpasang. Kita bisa semprotkan di sisi yang tidak terpasang. Atau gunakan minum airnya aja setiap hari. Satu keluarga semua minum air yang sudah di-blow. Itu akan membuat sirkulasi darah lebih lancar karena detox semua dibuang lewat kencing. Jadi efeknya kalau minum air yang di-blow ini kencing-kencing, akan sering kencing, ya, seperti itu. Ya, jadi Dokter Ruli kalau ada pemasang, makanya waktu terapi juga semua peralatan harus dilepas. Dan ingat, kadang-kadang orang sambil terapi sambil main HP, harusnya tidak boleh. Karena HP itu mengeluarkan ion positif. Ya, sedangkan kita terapi ini ada ion negatif yang dikeluarkan, sehingga akan terjadi yang namanya gaya tarik menarik. Sel darah kita tuh muatannya negatif. Jadi kalau terjadi tarik menarik akan terjadi penggumpalan atau trombosis. Ya, jadi kita hindari terjadi trombosis seperti itu karena pemakaian yang salah. Kalau penggunaan sesuai SOP harusnya aman. Ya, yang terjadi hanya efek termal pada orang-orang tertentu seperti orang yang punya gangguan masalah ginjal, orang yang punya kencing manis di mana sensitivitasnya sudah turun sekali sehingga dia nggak merasakan panas. Nah, apa efek samping yang terjadi adalah terjadi lepuh, ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kondisi pasien ini kulitnya bagaimana. Kedua, ada nggak kencing manis, ada nggak gangguan fungsi ginjal yang terganggu, ya. Jadi pemakaian secara SOP aman, ya. Tetap manfaatnya jauh lebih banyak. Ya, kita punya waktu 5 menit lagi nih dokter. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Oh, sebentar. Prof. Andarius. Akhir ini saya mendapatkan WA dari TerraWater. TerraWater. Apa itu maksudnya itu? Dari Surabaya itu? Iya. TerraWater itu jadi air yang ditembak dengan gelombang terahertz. Nah, sekarang sudah dibikin alatnya yang khusus untuk memblow airnya aja. Tapi dengan alat yang satu tadi yang seperti hair dryer, itu dokter pakai aja sudah bisa pakai air buat jadi ya dimasukin tapi harus di gelas kaca ya, di botol kaca. Ya, harus ditaruh di botol kaca, di blow sekitar 10-15 menit, tutup yang rapat. Itu bisa bertahan 2 kali 24 jam. Satu keluarga minum semua. Ya. Ya. Sebetulnya sama dengan beberapa ada yang tumbuh. Ya, jadi salah satu kalau mau kinclongin kulit muka, ya semprot terus di blow, ya di blow mukanya. Jadi sebaiknya memang menggunakan beli yang pakai yang sudah multifunction. Jadi itu sebetulnya alat yang sama. Cuman mereka lebih bikin untuk air. Promosi di Surabaya itu. Iya, banyak, sudah lama saya juga sudah lihat itu. Tapi saya bilang kalau sudah punya alat ini ya ngapain mesti beli itu lagi kan? Kita pakai blow bisa satu keluarga minum semua. Iya, saya mau sedikit kesaksian. Memang pinggang saya atau pinggul saya waktu sakit dengan terahertz itu memang sembuh itu. Iya. Jadi inflamasinya itu betul-betul kan hilang. Memang betul-betul peradangan memang luar biasa. Juga lutut kadang-kadang sakit. Iya. Jadi memang Prof sudah coba ya. Jadi memang saya mau tanya nih. Ya. Memang yang CEO tadi. Oh, CEO. Saya ngalamin sendiri si dokter Ruki tapi lagi stroke sekarang dia. Waktu saya di LA, saya langsung nggak enak nih. Dan itu bisa ditembak dari jauh ya. Iya. Padahal di luar saya belum diambil darah, Enggak perlu. Yang terakhir diambil darah, diambil rambut. Si dokter siapa tuh? Ani siapa? Supaya DNA-nya sesuai, dia nggak nyasar dibilang. Itu juga dia saya di LA, dia di Jakarta. Oh, emang hilang saya. Ya sakitnya hilang, saya pikir
iya juga nih. Tapi kenapa dia sendiri? Itu fisika kuantum. Itu fisika kuantum. Ya. Dan satu lagi, Tera ini saya udah beli alat 1,5 tahun yang lalu, cicilan, ya 16-17 juta gitu. Nah kalau kita pakai di kaki, itu panasnya kan naik tuh. Betul. Nah, saya pakai anduk aja kali keringetan. Nah tadi emang udah dibilang jangan pegang handphone. Saya pegang handphone juga, tapi saya lapisin dengan sarung kaki tuh. Kaos kaki, saya pegang handphone juga. Itu dia bisa nembus ke sana nggak? Bisa. Wah. Jadi karena handphone itu mengeluarkan ion positif, ya. Tapi kan udah pakai kaos kaki. Tetap tembus. Ya. Kaca aja dia tembus kok. Ya, jadi sebaiknya dalam waktu terapi lepaskan semua perangkat ya yang ada di ini kita, supaya kalau emas yang gantung di sini kena memuai, kelojotan nanti kepanasan ya. Menghindari. Jadi SOP-nya harus dilakukan dengan baik. Tadi saya beli 2017. Itu dia hanya bisa pH 1,5 sampai 9,5. Yang 1,5 itu sebagai antibiotik bisa. Jadi kalau kita itu kasih bikin pH 1,5. Tetapi 9,5 itu kan alkalis lah gitu. Banget. Maka saya sampai pH 9. Karena dibilang 7,6 sekian, berarti nggak sampai maunya dia dong. Tidak terjadi alkalinisasi dalam darah. Ya, makanya jadi berat molekulnya terlalu tinggi. Jadi pH 9 itu kita minumnya nggak sembarangan waktunya. Waktu perut lapar benar atau sekian jam sudah makan. Jadi pH dari lambung tuh nggak terganggu sama dia. Karena kan kalau kita minum air itu air itu kan masuk melalui lambung posterior. Nama jalurnya itu namanya makan stratovaldeia. Itu dia akan belakang tuh. Jadi tidak masuk ke itu, langsung nanti ke usus kecil, langsung ke usus besar gitu. Jadi saya kira tidak fair juga kalau kita bilang dia mengganggu lambung. Ya kan tidak langsung. Ya, itu memang salah satu teori yang mengatakan bahwa ketinggian pun tidak bagus. Jadi semua sesuatu yang over itu tidak bagus. Ya, karena tubuh mempunyai batas. Ya. Sebenarnya banyak alat-alat lagi yang saya kuasain ya, salah satunya QRMA, NLS, ya. Saya lakukan terapi NLS, begitu sudah maksimum saya lakukan itu 3, 4 kali, 5 kali dia udah nggak mau jalan lagi, ya. Jadi semua frekuensi tubuh itu ada batas, ya. Ya, kalau kita lakukan rutin setiap hari, selnya akan dipacu. Makanya kayak terapi terahet pun 10 hari terapi kita off 1 hari, 10 hari lagi terapi off 1 hari, ya, untuk membuat tubuh supaya bisa bekerja juga sendiri, jangan dimanjakan terus, ya, seperti itu. Ya, Satu lagi mengenai Kang Lodo tadi, saya berpikir mereka melakukan research untuk jutaan dolar. Nggak mungkin dia sewenang-wenang begitu. Pasti ada itunya. Pasti dia nggak goblok ya. Oke, mungkin uang gitu. boleh dokter, nanti mungkin mau lebih konsul lagi setelah acara selesai ya. Oke. Oke. Saya mau tanya dulu. Boleh dilanjut, nanti kita lanjut ke acara berikutnya. Sebentar aja. Kita Oke, silakan. Ya. Baik, karena diborong sama Al terus. Ini banyak sekali yang dijual di Tokopedia, Betul. Itu sudah bebas. Kalau ini kan yang lain-lain ada BPOM-nya. Betul. Nah, kalau alat-alat ini bagaimana gitu? Sudah dari Kemenkes sudah ada. Kan untuk BPOM karena dia bukan obat jadi nggak keluar. Karena ini bukan alat medis sebenarnya, ya, tetapi alat ajaib. Gitu. Tapi untuk membuktikannya itu konsultasi dengan dokter begitu. Memang ada baiknya untuk, tapi memang tidak semua dokter memahami tentang frekuensi gelombang ya. Jadi memang kalau yang berkecimpung di dunia frekuensi mungkin akan paham. Saya dihubungi oleh influencer, ya, memasarkan produk Cina. Akhirnya dipasarkan oleh Cina semua nih ya. Betul. Dan tapi melihat harganya ya berat juga 93 juta. 63 juta. 63. Tapi sekarang sudah ada yang harga minimalisnya, cuman dikurangi ion negatifnya aja. Ion negatif yang dihilangkan, ya.
karena ion negatif itu juga penting. Itu seperti kita berada di udara pegunungan, ya. Sebenarnya saya mau bahas satu topik yang mengenai tadi yang disampaikan Dr. Edi mengenai juicing ya, juicer. Tapi ini sekedar informasi aja ya. Jadi juicer itu magnetic field-nya itu tinggi sekali. Jadi begitu kita masukkan buah yang kita mau juicer, atau molekulnya rusak semua. Yang tinggal residunya adalah gula. Jadi kalau kita memang mau minum jus, kita mau cari nikmat boleh, kita mau cari gulanya untuk seger boleh, tapi untuk manfaatnya hilang semua udah. Ya, jadi alat-alat yang dipakai itu pun juga sebenarnya ada manfaat, tapi ada juga kekurangannya. Ya salah satunya tadi molekulnya pada rusak semua. Makanya kenapa kita dikasih air ludah. Jadi semuanya itu dikunyah supaya enzim, protein, terus vitamin yang kita itu semua bisa masuk diterima tubuh. Tetapi kalau juicer bypass langsung jalan tol, ya, yang kita terima cuma gula. Tapi untuk nikmat boleh. Saya juga sekali-sekali saya ingin seger, saya minta jus gitu loh. Tapi saya tahu saya cuma dapat gula, ya, tidak dapat vitaminnya. Oke, terima kasih Dr. Yusak.